Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Ibrahim Amir dengan NIM 18650048 kelas B. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fase analis. Oke, langsung saja. Satu, pendahuluan. Tujuan dari fase analis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut functional specification atau biasa disebut FS atau spesifikasi fungsi. Aktivitas ketiga, menuliskan development proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS ini dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. 2. Aliran data Jordan atau metode analis bubble chart. Di Jordan data flow atau bubble chart method of analysis. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikutnya adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Itu mendefinisikan user. Selanjutnya pendefinisian antarmuka user. 3. Spesifikasi fungsi, yaitu biasa disebut functional specification atau FS. Menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan pada proposal, FS juga merupakan kontrak antar user dengan tim proyek. Tujuan utama atau major objektif. Buatlah daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke modul utama. Contoh inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar khusus. Menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakan, laporan apa yang akan dibuat, kapan dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingatkan user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Kebutuhan khusus sistem disebut special system requirement. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon, jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab output, jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan growth atau pengembangan kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan di sini. 6. Deskripsi komponen atau bisa disebut komponen description. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak. Jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi file, record, dan file. Semua itu sudah ada dalam desain. Lakukan pernyataan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. 7. Pengiriman yang lain under deliverables dokumentasi. Menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan pembaca yang diharapkan dan kegunaannya. User guide sebaiknya menjadikan tujuan. Pertama, sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi dengan tujuan seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Dalam penerimaan atau acceptance, salah satu masalah terbesar dalam software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam fase kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. 10. User dan interface tim proyek. User and project team interface. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dan user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang tepat, yang cepat dan akurat. Berbagai pertanyaan yang bersifat teknik, berbagai pertanyaan ini selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks pada proyek dilaksanakan. Sebaiknya user menunjukkan paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. 11. Tanggung jawab user responsibilities. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek
mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahkan merencanakan absen. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan batas waktunya. Ingatkan user untuk menandatangani dokumen ini. 12. Istilah kondisi dan asumsi. Terms, condition, ada assumption. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Teknik penulisan untuk pembaca non-teknis, technical writing for the non-technical reader. Untuk menulis FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk pembaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan teknologinya. Untuk Anda harus mempelajari bikin user dan bahasanya. Kegunaannya untuk spesifikasi fungsi outer user for the functional specification. FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan dalam user guide. Selanjutnya, case software tools untuk analis. Case software tools for analysis. Computer aided software engineering, biasa disebut case, digunakan sebagai salah satu paket software tools pada masing-masing fase dari hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus dan membantu Anda untuk melakukan analis. Contohnya eskalator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram DST tingkat tinggi. Meninjau kembali perencanaan, revising the plan. Perencanaan adalah proses pengulangan lakukan perbaikan. Ketiga, setelah analisis dilakukan, berikut adalah daftar penting dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam fase berikutnya. Desain programming dan sistem. Selama pelaksanaan rencana berikutnya, programmer kunci atau perancang mengundurkan diri, komputer pengembangan tidak tersedia, peralatan hardware yang khusus tidak ada untuk terwujud tepat pada waktu dibutuhkan, paket software dengan release terbaru atau hardware tidak bekerja, sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Lanjut, rencana pelatihan untuk anggota proyek, training batch of the project member. Ketika akhirnya staff telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa yang membutuhkan pelatihan. Program yang Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Terima kasih. Mungkin itu saja dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.